Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah foto slide keluarga yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang hukuman real kursi listrik. Video ketiga adalah tentang kisah Jeffrey Dahmer. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Pembahasan pertama beredar sebuah postingan slide foto di TikTok yang viral, di mana slide foto tersebut menunjukkan seorang keluarga yang bermain seperti bak mandi gitu gengs. Dan mengapa netizen menjadi penasaran akan apa yang terjadi di dalam slide foto tersebut? Karena kan di dalam postingan TikTok tersebut ada foto yang di blur dalam postingan TikTok tersebut, dan netizen mengira bahwa di dalam video tersebut yang asli ada sirup marjan yang terjadi dalam video tersebut. Namun ternyata setelah oleh beberapa YouTuber dan juga konten kreator di TikTok, di mana tidak ada yang aneh dari postingan tersebut. Postingan yang viral di TikTok ini ternyata adalah konten YouTube yang merupakan konten kreator asal Polandia yang bernama Hecka Tulenka gengs. Dan dalam video tersebut ternyata tidak ada video yang aneh-aneh gengs, hanya ada seorang ayah, ibu dan juga anaknya yang lagi bermain. Dan memang di kontennya si YouTuber tersebut memang menunjukkan permainan anak-anak seperti itu gengs. Jadi kalian tidak usah berpikir macam-macam tentang lanjutan dari video tersebut. Jika kalian penasaran dengan bagaimana lanjutan dari video tersebut, nanti akan aku sematkan link dari channel tersebut kepada kalian gengs. Sedangkan video kedua adalah tentang hukuman real kursi listrik yang pernah terjadi. Ini adalah bocoran link video beberapa situs skor dunia gengs. Dan telah aku temukan bagaimana dalam video tersebut terlihat seorang tahanan yang memang sengaja dilakukan hukuman kursi listrik yang ada dalam video tersebut. Dan ini biasanya terjadi di negara Amerika Serikat seperti di South Carolina dan juga di Alabama, Amerika Serikat. Dan kabarnya sampai saat ini beberapa tahanan yang ada di sana disuruh memilih. Jika tahanan tersebut memiliki masalah yang serius, disuruh memilih hukuman gantung ataupun kursi listrik yang sangat luar biasa kejam tersebut. Dan dalam video itu sendiri terlihat memang benar-benar kursi listrik yang diberikan oleh eksekutor terhadap napi yang ada dalam video itu gengs. Namun tidak diketahui dan tidak jelas tahun berapakah dan siapakah yang dihukum dalam video tersebut. Tapi yang jelas itu adalah hukuman yang terjadi di negara Amerika Serikat. Sedangkan pembahasan ketiga adalah pembahasan tentang sebuah bunuh berantai yang sangat luar biasa kejam. Lain tak bukan adalah Jeffrey Dahmer. Kenapa ini menjadi viral lagi dan menjadi pembicaraan publik baru-baru ini? Dikarenakan Netflix pada bulan November kemarin mengeluarkan serial film Monster yang tidak lain dan tidak bukan adalah menceritakan kisah lengkap dari seorang monster pembunuh, yakni seorang Jeffrey Dahmer. Manakah kisah dan juga perjalanan hidup dari Jeffrey Dahmer ini? Kita bahas bareng-bareng kisah dari Jeffrey Dahmer tersebut. Jeffrey Lionel Dahmer adalah pembunuh berantai dan predator seks asal Amerika Serikat. Ia tercatat membunuh 17 pria dan anak laki-laki antara tahun 1978 hingga 1991. Sedangkan pembunuhan lainnya juga terjadi antara 1987 hingga 1991. Pembunuhan tersebut melibatkan pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia dan kanibalisme yang dilakukan oleh orang tersebut. Jeffrey Lionel Dahmer lahir di Wild Alice, Wisconsin pada 21 Mei 1960. Dia lahir dari seorang ibu bernama Joyce Annette dan ayah bernama Lionel Dahmer. Pasca kelahiran adiknya saat usianya 7 tahun, ia menjadi pendiam dan menunjukkan sedikit hobi maupun interaksi sosial apapun, alias dia menjadi orang yang sangat introvert. Dia sering bersepeda di sekitar lingkungannya mencari hewan mati yang dibedahnya di dalam rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dahmer adalah seorang psikopat. Dahmer mulai minum-minum di masa remajanya dan menjadi pecandu alkohol pada saat ia lulus sekolah menengah atas. Pada tahun 1977, Lionel dan Joyce Dahmer bercerai. Dahmer memutuskan untuk kuliah di The Ohio State University, tetapi keluar setelah 1 kuartal karena gagal menghadiri sebagian besar kelasnya. Ayahnya sempat memaksa Dahmer untuk ikut mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Akan tetapi ia dipecat 2 tahun berselang akibat kecanduan minuman alkohol.
Ia lalu memilih untuk tidak kembali ke rumah ayahnya dan pindah ke Florida. Pada tahun 1982, Dahmer pindah bersama neneknya di West Allis, tempat tinggalnya selama 6 tahun. Selama ini perilakunya semakin aneh. Neneknya pernah menemukan manekin pria yang berpakaian lengkap di kamarnya. Dahmer telah mencuri manekin tersebut dari sebuah toko. Dahmer lalu memberitahu ayahnya bahwa dia telah membawa pulang seekor tupai yang mati dan melarutkannya dengan zat kimia. Dia ditangkap 2 kali karena menyebarkan foto tidak senonoh pada tahun 1982 dan 1986. Dalam pelanggaran keduanya, dia melakukan tindakan seksual terhadap kedua anak laki-laki. Atas tindakannya tersebut, ia diusir dari rumah neneknya dan tinggal di sebuah apartemen di sisi barat Milwaukee. Bekerja sebagai buruh di pabrik coklat Ambrosia. Apa ia sering disebut sebagai monster dari Milwaukee? Karena ia tinggal di Milwaukee. Dahmer lalu melakukan pembunuhan pertamanya pada musim panas 1978 pada usianya yang baru 18 tahun. Hanya pergi untuk urusan bisnis dan ibunya pindah membawa serta saudara laki-lakinya. Dahmer kini tinggal sendirian. Pada bulan Juni itu, Dahmer menjemput seorang pengendara bernama Stephen Hicks dan menawarkan untuk minum bir bersamanya di rumah ayahnya dan berencana untuk akhirnya berhubungan badan dengannya. Ketika Hicks mencoba untuk pergi dan menolak, Dahmer memukul Hicks dan sampai mati. Dahmer kemudian menguburkan jenazah di halaman belakang. 9 tahun berlalu sebelum dia membunuh lagi. Pada bulan September 1987, Dahmer menjemput Stephen Tuomi yang berusia 26 tahun di sebuah bar dan membunuhnya secara spontan. Dia kemudian mengatakan dia tidak ingat pernah melakukan kejahatan tersebut. Setelah pembunuhan Tuomi, Dahmer terus membunuh secara sporadis korban-korbannya. 2 pembunuhan lagi terjadi di tahun 1988 dan lagi di awal tahun 1989. Biasanya menjemput korbannya di bar gay dan berhubungan badan dengan mereka sebelum membunuh korban-korban tersebut. Ia lalu menyimpan tengkorak salah satu korbannya yang bernama Anthony Sears sampai ditangkap. Sedang saat tinggal di apartemen, ia melakukan 4 pembunuhan hingga akhir 1990 dan 3 pembunuhan pada Februari hingga Mei 1991. Pada dini hari tanggal 27 Mei 1991, Konerak Sitasumpone yang berusia 14 tahun kala itu, adik laki-laki dari anak laki-laki yang dilecehkan Dahmer pada tahun 1988, ditemukan di jalan berkeliaran dalam keadaan tanpa busana. Dengan berat dibawa pengaruh obat-obatan dan pendarahan dari rektumnya, 2 wanita muda dari lingkungan itu menemukan bocah laki yang linglung dan menelpon nomor darurat. Dahmer mengejar korbannya dan mencoba membawanya pergi, tetapi para wanita itu berhasil menghentikannya. Dahmer memberitahu John Balzerzak dan Joseph Gabris, petugas polisi yang dikirim ke tempat kejadian, bahwa Sitasumpone adalah pacarnya yang berusia 19 tahun dan bahwa mereka bertengkar saat minum. Walau wanita muda tersebut mengklaim bahwa pria tersebut adalah anak-anak, polisi lebih percaya pada informasi yang diberikan oleh Dahmer kepadanya. Lalu di malam harinya, Dahmer membunuh dan memotong Sitasumpone dan menyimpan tengkoraknya sebagai pajangan. Saat beberapa kali memeriksa Dahmer di rumahnya, polisi mencium bau tidak enak, akan tetapi mereka tetap tidak tertarik untuk menyelidikinya. Saat polisi tersebut datang, Dahmer baru selesai membunuh seorang laki-laki bernama Tony Hages. Lalu pada musim 1991, Dahmer membunuh kira-kira 1 orang setiap minggu. Dia antara lain membunuh Matt Turner pada 30 Juni, Jeremiah Weinberger pada 5 Juli, Oliver Lacy pada 12 Juli, yang terakhir Joseph Brandehoff pada 19 Juli. Kisah cerita kriminal Dahmer berakhir saat ia mencoba untuk memikat pria lain pada 22 Juli 1991 yang bernama Tracy Edwards untuk ke rumahnya. Saat akan dikurung, Edwards berhasil melawan dengan cara memukul muka dan menendang perut Dahmer. Edwards berhasil mendapatkan perhatian dari yang lewat di jalan. Mobil tersebut diisi oleh Robert Trout dan Rolf Mueller dari kepolisian Milwaukee. 2 polisi tersebut menggeledah rumah Dahmer dan menemukan foto mayat-mayat yang telah dibunuh oleh Dahmer. Di dalam lemari es mereka menemukan beberapa kepala manusia. Kisah penangkapan Dahmer dan inventaris di apartemennya dengan cepat menjadi terkenal. Ternyata beberapa mayat disimpan di dalam tong berisi cairan asam dan peralatan untuk pembangunan altar lilin dan tengkorak manusia ditemukan di lemarinya. Tuduhan segera muncul bahwa Dahmer telah memperhatikan nekrofilia dan kanibalisme. 7 tengkorak ditemukan di apartemen, hati manusia ditemukan di dalam freezer. Lalu akhirnya Dahmer didakwa atas 17 tuduhan pembunuhan, kurang menjadi 15. Dahmer tidak didakwa dalam percobaan pembunuhan terhadap Edwards. Persidangannya dimulai pada 30 Januari 1992. Dengan bukti yang sangat banyak terhadapnya, Dahmer mengaku tidak bersalah dengan alasan gila.
Pengadilan lalu memutuskan Dahmar waras dan bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman 15 tahun seumur hidup dengan total 957 tahun penjara, yang merupakan hukuman maksimum yang tersedia di Wisconsin, menghapuskan hukuman mati pada tahun 1853. Pada sidang hukumannya, Dahmar menyatakan penyesalannya atas hukumannya, tindakannya, dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kematiannya sendiri. Pada bulan Mei tahun itu, Dahmar diekstradisi ke Ohio, di mana dia mengaku bersalah atas pembunuhan korban pertamanya, Stephen Hicks. Dahmar kemudian menjalani waktu hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Columbia Deportage, Wisconsin, di mana dia akhirnya menyatakan dirinya sebagai orang Kristen yang lahir baru. Roy Radcliffe, seorang pengkhotbah lokal dari Church of Christ, bertemu dengan Dahmar lalu membaptis dia. Dahmar kemudian diserang 2 kali dalam penjara pada tahun 1994. Seorang narapidana mencoba menebas tenggorokan Dahmar dengan silet ketika Dahmar kembali ke selnya dari kebaktian gereja di kapel penjara. Untungnya Dahmar lolos dari insiden tersebut dengan luka dangkal. Saat melakukan pekerjaan kebersihan gym di penjara, Dahmar dan narapidana lainnya, Jesse Anderson, dipukuli dengan parah oleh sama narapidana Christopher Scarver dengan gagang sapu pada tanggal 28 November 1994. Akhirnya pada tahun itu juga Dahmar meninggal dunia karena trauma kepala yang parah saat dalam perjalanan ke rumah sakit di sebuah ambulan. Anderson lalu meninggal dunia 2 hari kemudian karena lukanya juga, gengs. Begitulah akhir dari cerita kisah seorang predator dan juga seorang pembunuh brutal bernama Jeffrey Dahmer. Akhirnya meninggal membusuk di penjara setelah dipukul oleh sesama napi di penjara tersebut. Kurang lebih seperti itu yang dapat aku kisahkan dari monster killer bernama Jeffrey Lionel Dahmer. Untuk kalian yang mempunyai tanggapan dan juga komentar tentang kasus ini, kalian bisa menambahkan di kolom komentar, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pinned kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tak lupa minta support kalian subscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan membagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.